Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Diarani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian akuntansi. Metodologi penelitian, sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial. Di sini sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Latar belakang masalah terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Sedangkan tinjauan pustaka berisi yaitu tentang teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadikan fokus penelitian. Dan ada metodologi penelitian yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Yang ketiga, ada penetapan responden atau informan penelitian. Dan yang keempat, ada teknik analisa data. Metodologi penelitian yaitu teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama ada landasan teori. Usahakan pustaka terbuka, relevan atau asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat, ada uraian tinjauan pustaka menjadikan landasan untuk menyusun kerangka dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, ada tinjauan pustaka yang mengacu pada daftar pustaka. Di sini ada manfaat landasan teori, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua yaitu mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Dan yang ketiga ada memperjelaskan masalah penelitian. Dan ada penulisan sumber catatan, format dasar yang terdiri dari 2. Yang pertama teks, yaitu nama keluarga pengguna dan tahun terbit. Yang kedua, nama pengarang teks atau tahun terbit. Landasan teori terbagi menjadi 2. Yang pertama, green teori, dan yang kedua, penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan atau nama belakang dan tahun. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dan yang kedua, Mayangsari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitatif audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Dan di sini ada kerangka konsep. Ada 2 bagian. Yang pertama, paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Dan yang kedua, ada paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perumusan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis dapat diartikan sebagai penyataan statistik tentang parameter populasi. Dan yang kedua, dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Di sini ada jenis-jenis hipotesis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tidak berarah dan yang kedua yaitu berarah. Tidak berarah contohnya yaitu kualitatif audit mempengaruhi kualitatif laporan keuangan, dan yang berarah yaitu contohnya kualitatif audit berpengaruh positif pada kualitatif laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitatif laporan keuangan. Hipotesis statistik, parameter populasi, redukasi, statistik ukuran sampel, dan membuat generasi atau menguji hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dan hipotesis alternatif yaitu lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Hipotesis statistik penelitian yaitu hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.
Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara satu variabel dan lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contohnya yaitu perumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Dan yang keempat yaitu seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya yaitu yang pertama, daya tahan lampu merek X yaitu 800 jam. Yang kedua, produktivitas di Kabupaten Klaten yaitu 8 ton. Daya tahan lampu merek A yaitu 450 jam dan yang merek B yaitu 600 jam. Dan gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Ada jenis atau tingkatan data dan teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Yang pertama, nominal, tes binominal C kuadrat 1 sampel. Yang kedua, ordinal atau run test. Yang ketiga, menurut interval rasio tes 1 sampel. Dan di sini ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih dalam sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Yang pertama yaitu, adakah perbedaan kualitatif audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya yaitu, yang pertama, tidak terdapat perbedaan kualitatif audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Yang kedua, kualitatif audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Yang ketiga yaitu kualitatif audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Nah, di sini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Ada macam-macam data dan bentuk komparasi, yaitu terbagi menjadi 2 sampel. Yang pertama korelasi dan independen. Dan komparasi sampel terdiri menjadi 2 bagian, yaitu korelasi dan independen. Hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yaitu, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Yang kedua, rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dan di sini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Macam-macam tingkat dan datanya. Yang pertama, nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval atau rasio. Teknik korelasi yang digunakan yaitu, kalau nominal yaitu koefisien dan kontingensi. Ordinalnya yaitu ada 2, Spearman rank dan Kendall-Tau. Yang ketiga yaitu interval dan rasio. Yang pertama, persen produk momen, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Dan di sini ada hipotesis kasual, sebab atau akibat. Hipotesis kasual yaitu suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih, dan ada contohnya yaitu, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerjanya? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerjanya. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.